Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang hari Selasa ya, kita belajar tematik. Pembelajaran tema 2, sub 1, pembelajaran 2. Kalau kemarin kalian belajar tentang organ pernafasan pada hewan, sekarang kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, Bernafas itu artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kenapa hewan atau manusia, tumbuhan dikatakan hidup? Karena dia menunjukkan suatu ciri seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, terus makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia yaitu menggunakan alat pernafasan manusianya itu adalah paru-paru. Tapi untuk sampai ke paru-paru, oksigen yang kita hirup itu melibatkan beberapa organ. Artinya beberapa organ itu saling bekerja sama sehingga terbentuk sistem, gitu aja ya. Jadi sistem pernafasan itu kumpulan dari beberapa organ pernafasan yang saling bekerja sama. Udara yang kita hirup masuk sampai ke paru-paru itu melewati beberapa organ. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri materinya ini mulai dari halaman 13 sampai halaman 15. Bahwa organ pernafasan pada manusia itu dimulai dari hidung. Kita menghirup oksigen itu masuk hidung. Nah, di hidung oksigen yang kita masukkan itu atau oksigen yang kita hirup itu mengalami 3 perlakuan. 1, diatur kelembabannya. Yang kedua, diatur suhunya. Terus yang ketiga, disaring kotorannya. Disaringnya pakai apa, Bu? Kalau kita ngupil atau kalian sedang membersihkan hidung, itu kan ada rambut-rambut hidung. Nah, itu yang membantu menyaring kotoran. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi ngupil atau kalian bersihkan hidung kok kotor, hitam, itu karena disaring sama rambut-rambut hidungnya. Nah, setelah kita masuk ke hidung, itu masuk ke faring. Faring itu persimpangan antara saluran pernafasan. Dari faring menuju ke laring. Kalau faring hubungannya sama hidung, laring menuju ke tenggorokan. Itu jadi alasan kenapa kok ketika kita makan, kita dianjurkan atau dilarang tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena faring hubungannya sama hidung, laring hubungannya sama tenggorokan. Harusnya kalau kita makan kan nanti arahnya nasi itu larinya kan ke saluran pencernaan. Kalau kita bernafas kan ke saluran pernafasan. Jadi kadang kalau kita makan sambil berbicara, kita akan tersedat. Jadi harusnya kesedak atau tersedat seperti itu ya istilahnya. Jadi harusnya nasinya itu masuknya ke saluran pencernaan, akhirnya masuk ke organ ke saluran pernafasan. Akhirnya di sini tuh kayak tersumbat rasanya itu. Kalau syukur-syukur bisa keluar. Kalau yang tersumbat malah jadi suatu hal yang tidak diinginkan. Intinya begitu ya. Kalau makan tidak boleh bicara. Tuh. Terus setelah ke laring itu menuju trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Dari tenggorokan sini ada menuju trakea. Dari trakea itu ada bronkus. Bronkus itu kecabangan dari trakea. Dari bronkus menuju bronkiolus ke arah sini. Nah, dari bronkiolus itu menuju nanti ke paru-paru atau istilah di dalamnya itu bagiannya alveolus. Alveolus itu tempat bertukarnya oksigen sama karbon dioksida. Nah, kalau sudah di situ prosesnya baru nanti kembali lagi. Karbonnya dikeluarkan, oksigennya diolah di tubuh untuk mengedarkan darah dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, intinya di pembelajaran 2 nanti kamu baca lagi di bukunya. Jangan cuma mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, di bukunya sudah ada gambarnya seperti ini. Nah, hubungannya apa, Bu, tentang materi ini? Nanti teks bacaan itu sebenarnya mempermudah kita bisa paham isi teks bacaan kalau bisa atau mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H. 5W plus 1H. Kaitannya dengan ini, kita langsung perhatikan ke papan ya. Kita akan belajar dari teks bacaan itu, kita akan belajar tentang kata tanya. Namanya juga kata tanya, berarti tandanya seperti ini. Ini tanda tanya ya, ini.
kata tanya itu melibatkan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu seperti apa, Bu? Nanti hubungannya sama tugasnya itu dari materi yang kalian baca dari halaman 13 sampai 15. Nanti kalian akan belajar membuat suatu pertanyaan. Pertanyaan ini apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya lihat di teks. Setelah bertanya, kalian buat pertanyaannya, kalian lengkapi sama jawabannya. Jadi kalian buat pertanyaan plus jawaban. Buatnya cukup 5 saja. Kalau di buku itu terlalu banyak. 1 kata tanya mintanya 6. Ibu ndak buat 1 kata tanya apa, jawabannya apa. Sesuaikan dengan teks bacaan halaman 13 sampai halaman 15. Ayo perhatikan penjelasannya. Kata tanya apa atau what itu menjelaskan sesuatu yang terjadi. Misal ibu ambil contoh ya, topiknya itu tentang kebakaran. Apa atau what menjelaskan sesuatu yang terjadi. Kalau dibuat kata tanya, apa yang sedang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah peristiwa kebakaran. Nah, itu jawabannya. Terus siapa atau who. Siapa artinya orang-orang yang terlibat. Siapa saja yang terkena atau menjadi korban dalam peristiwa kebakaran itu. Terus dijawab, peristiwa kebakaran itu menelan berapa korban, diantaranya si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Itu ya. Terus kapan atau when. Kapan atau when itu menjelaskan tentang keterangan waktu atau kejadian. Kapan terjadinya peristiwa kebakaran itu? Peristiwa kebakaran itu terjadi ketika orang-orang sedang terlelap tidur, kira-kira pukul 03.30 dini hari. Itu. Terus di mana atau where menjelaskan tempat kejadian. Di mana peristiwa kebakaran itu terjadi? Peristiwa kebakaran itu terjadi di tempat di Jalan Simpang 5 Gang 7. Tuh. Mengapa atau why menjelaskan alasan sebab suatu peristiwa itu terjadi. Pertanyaannya, mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Kebakaran itu terjadi akibat adanya konsleting listrik. Nah, seperti itu. Terus bagaimana atau how proses terjadinya peristiwa. Bagaimana jalannya kok bisa terjadi kebakaran itu, tuh baru dijelaskan panjang lebar. Nah, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan 6 ini, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, jadi kamu tuh intinya kamu paham teks bacaan itu. Misal ada teks bacaan, bisa menjawab apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berarti kamu sudah paham tentang isinya. Itu ya. Nanti dari teks halaman 13 sampai 15 kamu buat kata tanyanya. Buat kata tanya, di situ ada contohnya. Seperti ini. Contoh kata tanya apa? Apa saja organ pernafasan pada manusia? Ambil materinya di sini dari halaman 13 sampai halaman 15. Jawabannya apa? Organ pernafasan manusia adalah faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Seperti itu. Cukup buat 1 saja. Di sini ada 5 kata tanya. Siapa tidak ada, tidak tercantum. Kalau tidak tercantum gimana, Bu? Ya sudah usah dibuat. Apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi nanti kalian ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Gitu aja ya. Sudah cukup sekian untuk pembelajaran 2-nya. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.